Perkenalkan, nama saya Yabes Al-Khatib Adavus Taitong. Saya di kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi listrik bolak-balik, pelajaran fisika. Besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama, tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik terdiri atas elemen-elemen, rangkaian, dan sumber tegangan AC atau AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik, serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, seperti yang telah kita pelajari di bab rangkaian arus searah. Mari kita uraikan satu persatu. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. I sama dengan I maksimal sin omega T. V sama dengan V max sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai maksimum sebagai berikut. V, tegangan efektif, sama dengan Vm atau tegangan maksimumnya per akar 2. I arus efektif sama dengan Im arus maksimalnya per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. IR sama dengan 21 M per Pi sama dengan 0,6371 M meter. Dan VR sama dengan 2 voltmeter per Pi sama dengan 0,637 voltmeter. Contoh soal tegangan dan arus. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki harga tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu V sama dengan 50 akar 2 sin T. Hitunglah tegangan rata-ratanya. Yang kita ketahui, V sama dengan 50 akar 2 sin T, V sama dengan Vm sin omega T. Yang ditanya adalah V. Penyelesaiannya, V sama dengan 2 Vm per Pi, sama dengan 50 akar 2 per Pi, sama dengan 100 akar 2 per Pi volt. 2. Impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dan arus. Impedansi terkait dengan sifat hambatan arus. Lawan dari barisan ini adalah adminitasi, yaitu sifat menghantarkan arus. Adminitasi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya atau yang berbentuk sinusoidal. Secara matematis, nilai-nilai impedasi dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan V per I. Satuan impedasi sama dengan satuan hambatan, yaitu Ohm. Kebalikan dari besaran impedasi adalah admitansi dengan satuan Ohm. A. Impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm, V sama dengan IR persamaan impedasi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedasi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admitansi dari resistor sebagai berikut. YR sama dengan I per VR sama dengan IR. Yang B, impedansi induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaksi induktor.
induktif, saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. Rangkaian induktor pada arus bolak-balik. Kita dapat melihat gambar yang ada di layar. Yang C, impedansi kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan sebagai XC sama dengan 1 per omega C. Rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik dapat kita lihat di gambar layar. Contoh soal impedansi. Kita ketahui terhadap suatu perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai berturut-turut 30 ampere dan 75 volt. Tentukan harga impedansinya. Diketahui I sama dengan 30 ampere, V sama dengan 75 volt, ditanya Z. Penyelesaiannya adalah Z sama dengan V per I. 30 ampere per 75 V. Z sama dengan 0,4. Rangkaian murni dan kombinasi. Rangkaian resistif yang pertama. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama, besar sudut fasenya sama. Kita bisa lihat gambarnya. Persamaan tegangan dan arus saatnya adalah V sama dengan V maksimal sin omega T. I sama dengan I maksimal dikali sin omega T. Dan hubungkan antara V maksimal dan I maksimal. V maksimal sama dengan I maksimal dikali R. Yang kedua, rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah indikator L yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaksi induktif yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. Gambar grafik arus dan tegangan pada rangkaian induktif. C. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitor dan dirumuskan XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi FC. Pada rangkaian kapasitor berlaku rumus-rumus berikut. V sama dengan Vm sin omega T kurang V per 2. Vm sama dengan Xc Im, Vc sama dengan Xci. Gambar dapat kita lihat rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik pada gambar di bawah seperti ini. Yang pertama yang A, VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, VM sama dengan akar V2, VR pangkat 2 plus VL pangkat 2. Yang B, Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Tan sama dengan VL per VR, XL per R, V sama dengan IM, Z sin omega T plus VM, VM sama dengan IMZ. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C di rangkaian seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti ini. A VR sama dengan IR, VC sama dengan IXC, V sama dengan akar dari VR akar VR pangkat 2 plus VC pangkat 2. Yang B, Z sama
Z atau impedansinya sama dengan akar dari R pangkat 2 plus X pangkat 2 C. Tan pada beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. VM sama dengan IMZ. F rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C pada gambar di bawah, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Kita dapat melihat gambar ini, V sama dengan VL kurang VC. Jika VL lebih dari VC bersifat induktif. Sama dengan V per 2. V sama dengan VC kurang VL. Jika VL lebih kurang dari VC bersifat kapasitif sama dengan kurang min V per 2. P per 2. V sama dengan 0 jika VL sama dengan VC terjadi resonansi. Rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, gambar seperti ini. Yang pertama sama dengan akar dari V pangkat 2, VR pangkat 2 plus VL plus VC kuadrat. VR sama dengan VM sin omega T. VL sama dengan VM sin omega T plus 90 derajat. VC sama dengan VM sin omega T kurang 90 derajat. Yang B, VR sama dengan I, VL sama dengan IXL, VC sama dengan IXC, Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kurang XC kuadrat. Z sama dengan V per I. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Sebuah rangkaian seri RLC dengan R sama dengan 800, L sama dengan 8H, dan C sama dengan 20 μ Fahrenheit dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan V sama dengan 50 akar 2 sin 50 T volt. Tentukan tegangan pada masing-masing komponen. Diketahui R sama dengan 800, L sama dengan 8H, C sama dengan 20 μ volt. 20 μ Fahrenheit, V sama dengan 50 akar 2 volt. Ditanya VR, VL, VC. Penyelesaian tegangan masing-masing komponen. VR sama dengan IR sama dengan 0,05 dalam kurung 800 sama dengan 40 volt. VL sama dengan IXC sama dengan 0,05 dalam kurung 400 sama dengan 200 volt. VC sama dengan IXL sama dengan 0,05 dalam kurung 1000 sama dengan 50 volt. Rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R, besar reaktansi induktif dan kapasitif sama, XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian rasional sebesar Z sama dengan akar dari R kuadrat sama dengan F. Besar frekuensi resonansi rangkaian yaitu FR sama dengan 1/2 pi akar dari 1/LC. Frekuensi sudut rangkaian resonansi rangkaian yaitu omega R sama dengan 2 V Fahrenheit R sama dengan 2 pi 1/2 pi akar dari 2 LC dan akar 1/LC. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dan arus efektif yang melalui dirumuskan. P sama dengan tegangan efektif, arus efektif. Tegangan efektif dan arus efektif. Jika induktor dialirkan arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap.
Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Penerapan rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, tuning kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. Yang B, filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output. Filter aktif dapat memanfaatkan komponen aktif seperti transistor penguat operasional, OP kurang ANP. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi pada proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian, terima kasih.